hadirin pada acara workshop implementasi kurikulum Merdeka dalam rangka menyambut tahun pelajaran 2023-2024 dengan tema peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jumat 26 Mei 2023. Untuk mensukseskan acara implementasi kurikulum Merdeka di lingkungan SMA Negeri 2 ini, ya Allah. Tiada kata lain untuk segala sesuatu yang kami harapkan pada dunia Allah, meningkatkan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka, tiada lain untuk mencerdaskan anak bangsa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil akhirin wa radallahu tabaraka an kulli sahabati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla. Ya boleh dikatakan baru mulai melangkah, tapi melangkah dalam hal ini adalah melangkah dalam kondisi remang-remang atau abu-abu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kurikulum Merdeka ini di sekolah kami, insya Allah kalau tidak ada halangan akan kami mulai dilaksanakan, yaitu di awal tahun pelajaran 2023-2024 insya Allah. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bidang Kurikulum tadi, bahwa saat ini kita akan berdiskusi tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah kita. Nah, untuk itu, yang pertama sekali materi akan disampaikan oleh Ibu Apriani tentang Merdeka Belajar dan struktur kurikulum Merdeka. Kepada Ibu Apriani ini dipersilahkan dengan segala hormat. Kenapa kami mungkin diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi? Karena sekolah kami alhamdulillah terpilih menjadi sekolah penggerak. Mungkin karena kami lebih dulu mengenal kurikulum Merdeka. Baik, saja Bapak Ibu. Kita berbagi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita saling bertukar informasi. Saya juga ingin mengetahui sejauh apa pemahaman yang sudah Bapak Ibu miliki mengenai kurikulum Merdeka. Yang terjadi di kita para pembelajar, para pelajar, dan juga kita sebagai guru, orang yang mengajarkan. Miskonsepsi yang pertama, belajar itu hanya untuk ujian. Miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, kendali belajar hanya berada pada pengajar, pada guru. Kalau guru tidak masuk, tidak belajar. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, pelajar itu mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Miskonsepsinya. Kemudian belajar itu menghafal dan menggunakan rumus. Kalau tidak menghafal, tidak menggunakan rumus, tidak belajar. Itu miskonsepsi. Yang kelima, keberhasilan belajar itu ditandai dengan nilai angka terstandar. Kalau tidak segini, berarti Anda dianggap tidak belajar, tidak bagus belajarnya. Kemudian penilaian belajar sepenuhnya wewenang pengajar. Terjadi tidak miskonsepsi ini pada kita sekarang? Terjadi. Inilah yang mau dibuat oleh program Merdeka. Miskonsepsi yang mindset yang seperti inilah yang mau diputar balikkan gitu. Tidak untuk ujian. Kalau tidak ujian dia nggak belajar. Nanti pas ujiannya nanti. Ada namanya SKS, sistem kebun semua. Ini persepsi yang sama. Kemudian kendali belajar pada para pengajar.
Kendali belajar hanya pada kita guru. Kalau di sini dikatakan muridnya tidak dilibatkan ketika dia dalam proses belajar mengajar. Bu, boleh ya kami diskusi, Bu? Kami kelompoknya bertiga yang ini aja, Bu. Nggak boleh, harus ini. Bu, boleh nggak, Bu? Kami diskusinya di situ, Bu, lebih tenang, Bu. Jangan di sini aja. Kendali di tangan kita. Anak tidak kita berikan haknya sebagai siswa untuk bagaimana dia merasa nyaman dalam belajar, bagaimana dia mencari kawan yang mungkin dia menurutnya itu seide, cocok sama minatnya, yang tidak kita berikan kesempatan itu. Itu miskonsepsi sama, ya. Sehingga kita tidak melihat kemampuan anak yang lain. Anak yang ada sebuah video Bapak Ibu, sekolah hewan. Tapi itu lebih tepat memang materinya nanti pembelajaran lebih detail. Kita ibaratkan sekolah hewan, ikan itu yang bisa berenang tidak mungkin kita suruh memanjat. Anak yang hobinya, bakatnya, dia kinestetik, masak, kita suruh diam, tertentu dia. Kita cap dia jadi anak nakal. Anak yang mungkin hobinya dia suka melukis sampai mencoret-coret dinding karena tidak ada lagi tempat dia untuk melukis, kita cap dia pengganggu. Padahal itu merupakan bagian kebutuhan kita. Itu merupakan bagian dari minat dia. Nah, itu persepsi yang salah. Kita lihat miskonsepsi berikutnya. Belajar itu menghafal dan menggunakan rumus. Saya masih ingat ketika saya kuliah, saya hafal satu persatu nama spesies tumbuhan. Tadi Oryza sativa, ini apa namanya, Malifera indica, disuruh menghafal. Kira-kira ketika ada Ibu, ini miskonsepsi yang salah. Penilaian belajar sepenuhnya wewenang pengajar. Nah, silakan maju ke depan, baca puisi. Dia baca 70, maju lagi 80. Tahukah anak supaya dia dapat 70 itu apa yang harus dia penuhi? Pernah tidak kita kasih rubrik ke anak? Nah, kalau kalian tampilnya ini terpenuhi, ini terpenuhi, ini terpenuhi, nilainya 80. Pernahkah anak kita libatkan seperti itu, Bapak Ibu? Dia tidak tahu dari mana dia dapat 90, dia tidak tahu dia dari mana dapatnya 70. Karena apa? Karena dia tidak dilibatkan oleh kita dalam proses penilaian. Kira-kira anak yang mukanya agak manis, agak gagah, 90. Dari dia belajar, sudah tahu nilainya saya, tak pernah lagi. Bahkan mungkin ada yang seperti itu ya. Karena di sekolah saya ada yang kayak gitu, Bapak Ibu. Tak perlu ujian, dan tahu deh Bapak dari nilai kamu dari wajah kamu. Nah, itu miskonsepsi yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Oke. Kita diajarkan di sekolah hanya untuk siap sekolah, terima aja Pak. Tapi ketika keluar dari sekolah anak kita bingung. Mau jadi apa, mau hidup apa, skill tak punya, keterampilan bersosial tidak ada. Sibuk menghafal aja di sekolah. Kita cekoki dia dengan begitu banyaknya materi. Belum begitu 1 tahun sampai 12 bab. 1 tahun kan. Bayangkan. Akhirnya kita sebagai guru kejar-kejaran kan, supaya tuntas. Jadi anak itu bukan wajar anak tuh stres gitu di sekolah. Karena kita juga udah stres kan. Harus begini, harus begitu, belum lagi tuntutan tugas tambahan. Nah, seperti itu. Jadi sekolah itu konsepsi yang tadi itu hanya mengajarkan anak untuk siap sekolah tapi tidak siap hidup. Banyak anak-anak SMA yang tidak mandiri, tidak tahu
tahu dia bagaimana seharusnya di usia dia itu. Kalau orang zaman bahari, saya bilang ketika dia sudah sunat itu mukallaf. Tahu mukallaf apa? Orang yang sudah dibebankan hukum. Wajib loh kamu mencari nafkah untuk dirimu sendiri. Dia bilang gitu. Sehingga anak-anak itu tidak lagi berpikir tergantung kepada orang tua. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu, di Guru Merdeka inilah kita nanti coba membentuk ini, dan itu yang mau dirubah Bapak Ibu. Ini konsep Merdeka Belajar. Nah, apa itu Merdeka Belajar? Dalam teorinya, Merdeka Belajar itu dikatakan bahwa belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Pelajar yang menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dari sudut pandang pengajar, Merdeka Belajar itu berarti belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Jadi bukan yang tadi ya, Pak Bunda tadi belajar bebas. Saking bebas tak masuk. Ya, jadi konsep Merdeka Belajar bagi siswa itu ketika dia mampu menentukan tujuan, cara dia untuk belajar seperti apa. Nah, dari segi kita sebagai seorang guru, kita memberikan, memfasilitasi. Setelah dijelaskan tadi selalu ngasih. Jadi di KKN tak perlu lagi. KKN tetap ada, standarnya tetap ada. Itu aja Bapak. Kirain tadi apa gitu. Nah, dalam Merdeka Belajar kan tadi ada 3 komponen utamanya. Yang pertama, belajarnya melibatkan murid dalam menentukan tujuan. Yang kedua, memberikan pilihan belajar. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Kalau ketiga ini sudah Bapak Ibu lakukan, walaupun Bapak Ibu tidak termasuk sekolah penggerak, walaupun Bapak Ibu tadi seperti kata Pak Gil belum menerapkan IKM mandiri, Bapak Ibu sudah menerapkan namanya Merdeka Belajar. Itulah yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Kita berikan pilihan cara kepada anak. Nah, boleh yang hobi video nonton video. Nah, yang hobi melukis silakan dengan lukisan hasilnya ada pilihan cara. Itu sudah konsep Merdeka Belajar Bapak. Nah, jadi tidak ada yang salah sebetulnya dengan apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Kalau satu kompetensi, murid yang menguasai Merdeka Belajar disebut pelajar merdeka. Kalau gurunya, guru merdeka. Oke, jadi dengan Merdeka Belajar, murid itu menjadi pelajar yang aktif belajar. Belajar bukan karena disuruh, tapi karena kemauan sendiri. Kemudian dia tidak perlu dipaksa belajar. Murid berinisiatif mencari dan memperluas cakupan belajarnya. Kemudian belajar itu tumbuh dari kebutuhan dari dalam diri murid. Jadi sehingga ketika dia menghadapi tantangan, mereka angkat mencari cara dan strateginya. Kemajuan belajarnya itu sadar dan perlu dipertahankan atau perlu diperbaiki. Itulah pelajar merdeka. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu memaksa anak lagi. Kalau saya bilang kan, kalian sudah jadi pelajar merdeka. Bukan berarti kalian merdeka untuk tidak belajar. Pelajar merdeka itu bebas tidak belajar. Belajar bukan untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar bukan dikendalikan pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi cara belajar. Belajar bukan hanya menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan untuk dinilai pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tapi oleh karya yang bermakna. Mau disampaikan ya nanti ke
banyak dialami oleh siswa kita, bahwa belajar itu harus nunggu guru, belajar itu harus nunggu instruksi. Nah, kita juga kalau kita tidak ngasih tugas, artinya kita tidak mengajar, atau tidak masuk kelas artinya tidak mengajar, juga seperti itu ya. Oke. Nah, mengacu pada konsep self-regulation learning atau belajar dengan mandiri, Merdeka Belajar itu ada 3 komponennya. Yang pertama, komitmen pada tujuan. Jadi belajar itu berorientasi pada belajar yang ditetapkan. Kedua, mandiri terhadap cara. Yang ketiga, melakukan refleksi. Kalau Bapak Ibu sedang menyelesaikan PMR, topik Merdeka Mengajar, ini cukup berfoto saja di sini, kemudian ambil fotonya. Nanti yang guru yang lain ngasih refleksi, itu sudah maklumat dari Ki Hajar Dewantara. Maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu tujuan pendidikan sebenarnya. Makanya ada yang mengatakan memanusiakan manusia, memanusiakan hubungan. Oke, sampai di sini kita boleh buka forum tanya jawab dulu sebelum sampai ke kurikulumnya. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani. Tadi ada Bu Ani uraikan tentang bagaimana cara sistem penilaian, ya Bu Ani. Nah, tadi Bu Ani katakan bahwa dalam untuk penilaian siswa itu katanya kan kita nggak perlu lagi untuk mengatakan boleh tidak perlu boleh. Oh, berarti bukan artinya boleh gitu. Oh gitu. Boleh tidak, boleh pakai. Namanya merdeka. Tapi tidak boleh diwajibkan gitu. Bagi sekolah yang tidak mau tidak boleh diwajibkan. Berarti saya salah. Masalahnya kan ini kan untuk kalau seandainya nanti ada akreditasi pada sekolah, kan itu kan ada pembuktian bahwa Iya. Nah, kalau seandainya kita bilang tidak ada perlu untuk ujian semester, UAS atau apa ya Pak ini. Nah, ini bagaimana untuk nantinya untuk penilaian sekolah itu? Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lina. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ini belum masuk ke ranah materi penilaian ya. Nanti di penilaian itu ada namanya penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan ujian yang akhir pastinya ya, bukan ujian akhir materi, akhir CP, ujian akhir yang UAS itu, IS juga kita bahas ya. Kalau misalnya itu musik, gitu kan tadi. kita fasilitasi, Ya. kita coba Saya hanya membayangkan saja, ini satu kelas 30 orang. Ternyata di kelas itu ada katakanlah 10 macam. Yang satu sana harus dengarkan musik baru masuk, yang sana harus dengan video-video, yang sana terus bagaimana cara memfasilitasi yang seperti itu bermacam-macam, sementara waktu itu kan terbatas. Kalau gitu, ini karena belum pernah, mungkin itu yang saya pikirkan waktu itu ngomong tadi. ya. Ini kayaknya nambah materi. Sebetulnya materi itu nanti lebih tepat ke materi pembelajaran berdiferensiasi. Tapi tidak apa-apa saya sampaikan sekelumitnya saja Bapak Ibu. Kita bagi anak paling tidak 3 kelompok besar. Auditori, kinestetik, audiovisual. Ya. Kemudian ya, ada namanya asesmen non kognitif. Kalau di istilah bendahara psikotes. Di psikotes itu bisa dilihat. Ini auditori,
audiovisual, kinestetik. Di situ kita membagi kelompok, memfasilitasi 3 macam minat tadi. Kalau secara psikologi jadi dia loh mas, tidak 10. Iya, iya. Udah dipaksa tadi. Kalau anaknya bermacam-macam 10, kita cukup 3 aja kan sudah dipaksa bunga. Secara psikologinya sudah terukur, ada 3 macam kelompoknya, auditory, audiovisual. Ya. Ya, minatnya. Ibu, izin bertanya, mungkin generasi muda yang bertanya Bu. Saya mau sosiologi Bu. Di sosiologi itu kami sering membahas tentang fenomena sosial. Di antaranya adalah di komunitas kami sosiologi nasional, Indonesia memang banyak orang yang pintar. Yakin saya Bu. Tetapi banyak juga orang pintar tapi tidak bermoral dan berakhlak. Pada akhirnya terjadi degradasi moral dan akhlak. Akhirnya ke lini berbangsa dan bernegara terjadi, ya salah satu contoh korupsi. Saya rasa korupsi itu bukan dilakukan oleh orang yang bodoh, orang pintar. Nah, bagaimana implementasi IKM ini menjawab tantangan belajar yang katanya merdeka belajar, yang outputnya nanti menghasilkan tokoh-tokoh bangsa, pemimpin bangsa, figur-figur bangsa yang pintar tapi berakhlak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Aplaus untuk pertanyaannya. Makanya ada namanya P5 di program kurikulum Merdeka. P3 profil pelajar Pancasila, P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di P5 itulah Bapak Ibu kita mencoba membentuk karakter. Kalau P3 itu memang tujuan akhirnya dari kurikulum Merdeka itu memang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nanti sekolah ini boleh kerjasama dengan KPK untuk memberikan materi yang seperti yang Bapak minta. Boleh kerjasama dengan kejaksaan, boleh kerjasama dengan kepolisian. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Ya. Memangnya kemarin ada berapa Bu Erni? Dari mana? Ya, profil pelajar Pancasila memang ada 5. Boleh di apa ya? Begini Bapak Ibu, kayaknya tegang kali. Coba dinyanyikan lagi Bapak Ibu. Ya, bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Ibu tadi sebenarnya saya lebih banyak berimajinasi. Biasanya kan kayak sekarang untuk kelas 10 yang akan datang yang belum masuk, insya Allah kami mau menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, dari penjelasan Ibu itu sebenarnya yang menjadi imajinasi saya tadi ingin mengetahui keinginan anak itu tadi yang dibingungkan Bu. Apakah kita datang satu-satu atau bagaimana gitu loh. Apalagi misalnya dia tidak suka menghafal, atau mungkin dari orang tuanya diajari dia suka yang dodos. Nah, jadi hobinya dodos, apakah itu namanya ada dari hobinya gitu. Sebenarnya membayangkannya itu masih belum sampai kayaknya. Oke, ya Pak. Jadi Bapak Ibu, ini mumpung masih PPDB, panitia PPDB, silahkan buat namanya asesmen non kognitif. Searching aja di Google banyak.
Kita tidak perlu membayar mahal psikotes sebetulnya. Bisa difasilitasi oleh guru BK, dibantu oleh guru-guru lain. Di dalam asesmen non kognitif itu Pak ditanyakan kayak formulir gitu. Di situ angket, misalnya pekerjaan orang tuanya, ekonominya, hobinya, kebiasaan yang dilakukan di rumah. Oke Bu, guru sebagai fasilitator ini sudah dikenal di K13 juga kemarin gitu Bu ya, guru sebagai fasilitator. Kemudian di kurikulum merdeka guru juga dikatakan sebagai fasilitator. Dari kurikulum K13 Bu, ini dari buku paketnya Bu ya. Kalau kita lihat dari buku paket khususnya bahasa Inggris Bu, saya mengajar bahasa Inggris itu di kelas 12 untuk tahun ini. Kalau saya lihat dari buku K13 Bu ya, karena buku yang untuk kurikulum merdeka kan belum ada nih Bu, kalau untuk kelas 12. Kalau buku kurikulum K13 ini, kalau untuk pemahaman materi, misalnya ini kan Bu, mengenai bab terakhir ini mengenai song gitu Bu. Kita sebagai guru fasilitator itu nggak usah banyak ceramah, kita hanya memfasilitasi anak aja. Tapi kalau pada prakteknya, kalau melihat dari buku paketnya itu Bu, kalau menurut saya, kalau untuk buku itu kurang. Kalau saya memakai kurikulum yang lama, itu lebih mengkomprehend Bu, agak lebih memahami anak-anak ketimbang ketika saya memakai kurikulum K13 buku paketnya. Sementara kita dibilang sebagai guru sebagai fasilitator. Jadi ketika memakai buku K13 dengan kurikulum yang lama itu agak susah gitu Bu. Anak-anak itu dia membaca setelah itu nanti kita meminta pengertian